wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Babu ma jaa'a fi an-nahyi 'an nikahi asy-syighar. Fi qaulin 'an nikahi asy-syighar. Setelah membahas tentang masalah hukum nikah mut'ah, selanjutnya dibahas hukum nikah asy-syighar atau asy-syighar. Dia adalah salah satu bentuk pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Jadi Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam bab-bab ini menjelaskan kepada kita riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk pernikahan yang diharamkan. Sebelumnya kita bahas nikah mut'ah, sebelumnya kita bahas nikah muhallil wal muhallalalah. Masih ingat kan jemaah pelajaran kemarin hadisnya nikah muhallil dan muhallalalah dengan nikah mut'ah. Nah, sekarang ini dibahas masalah hukum nikah asy-syighar atau asy-syighar. Hadisnya berbunyi qala haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal qala haddatsana Humaid wa huwa at-Tawil qala haddatsa al-Hasan an Imran bin Husain عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. Hadis ini jemaah berasal dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la jalaba wa la janab. Kalau ini adalah bahasan di luar bab pernikahan, tapi awal hadisnya begitu, la jalaba wa la janab wa la syighara fil Islam. Baru yang ketiga disebut hukum nikah syighar. Jadi ada tiga perkara di sini, di hadis ini. Pertama jalab, kedua janab, ketiga syighar. Kita lihat dulu yang dimaksud dengan jalab dan janab. Jalab itu adalah nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bahasannya ada dua perkara. Pertama dalam bab as-sibaq. As-sibaq itu artinya perlombaan kuda dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dibahas dalam bahasan zakat. Itu arti jalab. Tidak ada jalab, tidak dibolehkan maksudnya. Jalab dalam perlombaan itu maksudnya, kata ulama, seorang pembalap kuda, peserta itu mempersiapkan orang-orang untuk berteriak atau ikut di belakang kuda itu untuk meneriaki kuda itu supaya lebih kencang larinya. Jadi ada kekuatan lain selain dari kuda dan penunggangnya supaya lebih kencang larinya kuda ini. Ini tidak boleh. La jalab. Janab juga demikian. Kalau janab adalah ada seekor kuda tanpa penunggang, hanya kudanya saja, lari di samping dia. Jadi ada dua ekor kuda, satu ditunggangi, satunya tidak ada penunggangnya. Nanti kalau satu ini capek, dia pindah ke kuda yang kosong ini untuk melanjutkan perlombaan. Ini juga dilarang. La jalab wala janab. Dalam zakat jalab dan janab ini maksudnya ialah penagih zakat itu atau amil zakat
menentukan titik poin markaz tertentu agar orang-orang yang akan bayar zakat di desa tersebut, di kota tersebut datang ke kantor itu untuk bayar. Jadi dilarang. Yang benar itu adalah penagih zakat atau amil zakat itu disuruh untuk langsung datangi rumah orang yang akan bayar zakat, atau disuruh datangi tempat hewan yang akan dibayarkan zakatnya. Misalnya dia punya oasis di padang pasir, di situ kambingnya minum, di situ ontanya minum. Disuruh datang ke lokasi itu langsung oleh Nabi SAW, diambil kemudian mana hewan yang layak untuk diambil. Bukan diambil yang paling bagusnya, tapi yang layak untuk diambil sebagai harta zakat. Itu caranya. Tujuannya apa? Supaya tidak memberatkan orang yang berzakat. Orang yang berzakat itu sudah diambil ontanya, sudah diambil kambingnya. Berat atau tidak? Berat. Pun mungkin ditambah, disuruh datang ke sana untuk serahin zakat. Double. Yang satu itu aja udah berat untuk manusia, sehingga dia pelit tidak membayar zakat. Ditambah lagi, kamu kalau bayar harus datang ke sini. Nabi tidak mau itu terjadi. Nabi ingin meringankan umatnya. Seperti itu syariat Islam. Janab juga begitu. Artinya dia nunggu di balik danau itu atau di pinggir tempat minumnya ternak. Tidak mau dia datang ke rumah orang yang punya ternak. Dilarang sama Nabi SAW, karena ini menjadikan orang untuk malas bayar zakat. Coba bandingkan sekarang dengan pembayaran pajak. Mau bayar aja ribet kan? Ini antum mau bayar kendaraan misalnya, itu antum harus nyari kantornya kan? Semuanya udah bayar, seperti itulah bandingannya kira-kira ya. Kalau zakat, subhanallah, benar-benar Allah Ta'ala itu ingin meringankan hambanya, merahmati hambanya, merahmati makhluknya. Dengan begitu kita semakin cinta kepada agama kita, jemaah. Kalau kita pikirkan hal itu yang menjadikan kita semakin sayang dengan agama kita, cinta dengan agama kita, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silahkan itu dikiaskan ke hal-hal lainnya. Bahwasanya dalam agama itu, dalam menjalankan suatu syariat, tidak ada yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang suka membuat berat dan jelimet itu ya oknum. Entah itu oknum ustaz, entah itu oknum syekh. Kalau syariatnya mah enggak, mudah semuanya. Dalam berhaji misalnya, sahabat datang, ya Nabi saya duluan ini mau cukur duluan, saya mau ini duluan, mau sembelih duluan di hari nahar. If'al wala haraj, silakan lakukan, tidak ada masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempermudah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna jalab wala janab. Naam. Kemudian Nabi bersabda wala syighara fil Islam. Ini inti bahasannya dalam hadis ini. Tidak ada syighar dalam Islam. Syagron itu dalam bahasa Arab artinya diambil dari kalimat syagharal kalbu. Orang Arab bilang syagharal kalb. Artinya anjing itu ngangkat kakinya sebelah kalau kencing, kan begitu ya? Anjing kalau kencing bagaimana? Diangkat kakinya sebelah kan? Gitu. Dari bila kata itu syaghar, irtifa. Maksudnya diangkat di sini, mengangkat mahar di antara keduanya. Dalam pernikahan itu tidak ada mahar, dari itu dikatakan syighar. Diambil dari kata orang Arab syaghrul kalb, anjing itu mengangkat salah satu kakinya ketika kencing. Diambil dari bahasa itu, kaitannya dengan ini adalah dalam pernikahan ini ternyata ada yang tidak dibayar, diangkat dari pernikahan tersebut, tidak ada, yaitu mahar.
Oleh itu dikatakan nikahus syighar. Nabi melarangnya. Di sini dijelaskan oleh ulama maksud dari nikahus syighar. Oleh Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi juga ada riwayat yang lebih sahih dari hadis tersebut, yaitu hadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha 'anil syighar." Nabi melarang dari asy-syighar. Lalu apa itu asy-syighar? Asy-syighar kata ulama adalah ayuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala yuzawwijahu al-akharu ibnatahu aw ukhtahu wala sadaqa bainahuma. Seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan syarat pihak yang itu juga menikahkan anak perempuannya dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan saudaranya, wala sadaqa bainahuma, dan tidak ada mahar di antara keduanya. Jadi yang jadi mahar adalah barter itu sendiri. Kesepakatan itu cukup sudah. Tukar gitu. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya di situ tidak ada mahar. Ini menunjukkan bahwasanya mahar itu wajib hukumnya. Kalau tidak ada mahar tidak sah pernikahan. Dan mahar itu bisa dihutang. Bisa dihutang. Kalau dihutang oleh laki-laki berarti menjadi hutang dia. Selama belum dihutang ya dia sebelum dibayar tetap berhutang laki-laki itu. Meskipun sudah jadi suami istri. Misalnya dia bilang maharnya 10 gram, jangan sebut dari 10 kilo. 10 gram atau 20 gram dihutang, ya sudah, itu menjadi tanggungan hutang si lelaki. Dan itu juga kemudahan dalam Islam, boleh dihutang. Boleh dihutang. Dan ajibnya perempuan mau seperti itu. Itu juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak apa-apa dihutang, yang penting ingat bayar aja. Tapi kalau sudah suami istri, istrinya bilang saya ridhoi, untung itu. Ya udah Mas, saya ikhlaskan hutangmu, ya sudah. Alhamdulillah. Lebih ringan. Itu juga kemudahan dalam menikah. Yang menjadikan berat menikah itu yang lain-lainnya itu. Pesta, tidak enak sama orang, tidak enak tidak ngundang, tidak enak dibilang diam-diam nikah tidak ngundang. Itu yang bikin berat. Sudah kita bahas sebelumnya bagaimana hukum walimah yang berlebihan. Sudah kita bahas. Akhirnya apa sekarang? Banyak anak-anak muda laki-laki yang sudah usianya menikah tidak berani menikah. Umur 25 dia belum nikah. Umur 21 itu usia sudah menikah. Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam nasihatnya beliau berkata, umur 21 itu bukanlah usia kecil untuk menikah. Itu sudah usia matang bahkan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menikah di bawah usia itu. Sekarang generasi muda kita menikah ya cenderung telat. 25, 26, 27 baru dia berani menikah. Itu bukan karena usia, tapi karena tadi itu faktornya, kekurangan harta. Ekspektasinya terlalu tinggi. Maunya menikah pestanya seperti yang di Instagram. Ya kan? Maunya yang seperti itu. Ya ribet kayak gitu. Susah. Dan Nabi dan pernikahan kan intinya bukan itu. Tapi itu untuk menjaga kesucian. Menjaga kesucian diri dari zina dan mempercepat apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengisi usia supaya berkah. Kecuali kalau anak muda itu mengundurkan usia pernikahannya karena nuntut ilmu, ya itu bagus. Nah ini tidak, nuntut ilmu tidak. Akhirnya syahwatnya terlampiaskan kepada yang haram semua. Dan dampak negatifnya setelah menikah, energinya sudah habis.
Akhirnya banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan setelah dia menikah. Usia 40 tahun baru punya anak satu. Anaknya satu SMP nanti malu sama bapaknya, bapak udah putih aja gitu. Udah, itu kakekmu atau bapakmu katanya. Itu bapakku, kok tua banget ya kayak gitu kan. Ya nikahnya telat dulu. Nah, itu kedua faedah dari menikah. Ya, ini untuk dapat keturunan. Dan nasihat untuk anak muda di sini yang ada, masalah ketika sebelum menikah dan sudah menikah itu ya sama saja. Sebelum menikah Anda dapat masalah, setelah menikah sama ada masalah juga. Jangan mengira tidak menikah tidak ada masalah, lebih banyak lagi masalah antum. Justru setelah menikah menjadi ringan. Karena sempurna biologis kita, sempurna kebutuhan kita sebagai seorang lelaki. Itu Nabi bersabda, "Aghaddu lil basar wa ahsan lil farj." Lebih bisa menundukkan pandangan, lebih bisa menjaga kemaluan, apalagi di situasi zaman seperti ini. Zaman zina itu sangatlah mudah di hari ini. Dari itu jangan sampai terbalik, lebih susah menikah daripada berzina. Kalau seperti itu keadaannya, orang akan berzina. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Baik. Kemudian hadis berikutnya jamaah ikhwatul Islam, babu ma jaa la tunkahul mar'ah ala ammatiha wala ala khalatiha. Bab bahasan tentang tidak boleh perempuan itu dinikahi atas bibinya atau khalah. Ammah sama khalah itu sama, bibi juga bahasa Arabnya. Kalau ammah itu tidak salah yang jalur laki-laki, kalau khalah itu jalur perempuan. Kalau bahasa Indonesianya dua-duanya bibi. Maksudnya di sini mar'ah ala ammatiha. Tidak boleh dinikahi perempuan di atas bibinya. Berarti ini bibi ini statusnya istri. Kemudian si laki-laki ingin menikahi keponakannya si bibi ini. Dimadu maksudnya, ini bahasan memadu jemaah. Nah, bahasan ta'addud. Ya, ini di mana ta'addud itu dibolehkan dalam Islam. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi mana yang baik dari perempuan, 2, 3 atau 4. Di akhir ayat disebutkan wa in khiftum, jika kamu takut alla ta'dilu, tidak bisa adil, ya cukup satu. Ini kita orang-orang takut semua. Takut tidak adil, akhirnya satu. Itu juga bagus. Nah, bagus. Salah satu bentuk persoalan dalam ta'addud ini adalah ini, boleh tidak perempuan ini digabung bibi dengan keponakannya, atau sebaliknya keponakan dengan bibinya. Nah, ini dia bahasannya. Dalam Al-Quran disebutkan yang secara jelas tidak boleh itu ialah menggabungkan saudari, kakak adik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan bagimu menggabungkan dua perempuan, ukhtain, diharamkan illa ma qad salaf, kecuali telah perkara-perkara yang telah lalu, yang sudah kedung terjadi sebelum ayat itu turun. Di zaman Nabi SAW sebelum ayat itu turun, banyak orang istrinya itu seperti itu, dia madu perempuan bersaudara. Nah, ini yang disebut di Al-Quran. Sementara masalah hukum nikah menggabungkan bibi dengan keponakannya ini adanya di hadis, bukan di Al-Quran. Dan di situ ada masalah unik dalam usul fikih. Bagaimana masalahnya? Kalau di Al-Quran itu sudah disebutkan perkara-perkara yang haram di dalam Al-Quran, kemudian ada tambahan di hadis, tidak disebutkan di Al-Quran. Nah, tambahan ini bagaimana hukumnya? Diterimakah ataukah dihapus?
tidak diterima. Itu bahasanya dalam bab nasakh namanya az-ziyadah 'ala an-nass, hal huwa mansukh aw la. Tambahan dari nas Al-Qur'an itu apakah dia hukumnya dihapus ataukah tidak? Ulama kebanyakan mengatakan tidak dihapus. Contohnya ini. Dalam Al-Qur'an yang disebutkan, yang diharamkan digabungkan itu ialah perempuan dengan saudari saja, saudari kandung. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Kamu menggabungkan dua perempuan bersaudari, kakak adik menjadi istri, madu. Ini diharamkan. Ada hadis kemudian muncul, yang ini yang kita baca ini sekarang. Nabi melarang menggabungkan antara bibi dengan keponakannya. Tapi bukan ayat Al-Quran, dia adalah hadis. Jumhur ulama ijma' mengatakan ini diambil, diterima meskipun bukan Al-Quran. Tambahan ini diambil. Dari itu sepakat ulama Ahlus Sunnah mengatakan itu haram hukumnya, menggabungkan bibi dengan keponakan meskipun keharamannya itu tidak dalam Al-Quran. Berbeda dengan Khawarij dan Syiah dan sebagian pendapat di kalangan ormas Indonesia ada tuh. Saya tidak sebut namanya ormas, di Indonesia ada, fikihnya seperti itu. Dia membolehkan menggabungkan antara bibi dengan keponakan. Secara pendapat saja, secara pengamalannya tidak ada sepertinya kan. Bagaimana menggabungkan itu? Asal muasal ta'addud aja susah, apalagi menggabungkan bibi sama ponakan kan begitu. Secara konsep ada yang mengatakan boleh. Dan itu menyelisihi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan tidak boleh, la yajuz. Syiah dan Khawarij mereka mengatakan boleh. Yang dilihat adalah Al-Quran, tambahan yang ada di hadis itu mansukh, dihapus. Tidak boleh diambil. Wadih jemaah? Jelas? Baik. Karena di Al-Quran kan tidak semua disebut. Contoh misalnya wudu. Wudu dalam Al-Quran itu yang disebut apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Wajah. Apa terus? Wajah, usap kepala, tangan dan kaki. Itu saja. Yang lainnya disebut di mana? Di hadis. Berkumur, cara mengusap kepala yang sempurna itu di hadis tempatnya. Nah, tambahannya hadis ini diterima oleh ulama Ahlussunnah, diambil sebagai hukum karena sama derajatnya Al-Quran dengan sunnah. Karena sunnah yang sahih itu menafsirkan Al-Quranul Karim. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti misalnya tata cara salat. Kan Al-Quran disebutkan hanya salat, wa aqimus shalah. Rinciannya di mana? Di hadis Nabi. Ijma' ulama, maka diterima. Baik. Ini faedah ilmiah terkait perkara ini karena ada khilaf di situ yang tidak mu'tabar, dari itu kita sebutkan sebab musabbabnya. Baik. Jadi kita ingat ulangi kembali, yang diharamkan secara nas Al-Quran itu ialah menggabungkan atau memadu perempuan statusnya bersaudara, saudara kandung. Wa anta juma'u bainal ukhtain illa ma qad salam. Nah, sekarang tambahannya adalah menggabungkan bibi dengan keponakannya. Qala haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami, qala haddatsana Abdul A'la ibnu Abdul A'la, qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. وأبو حريز اسمه عبد الله ابن حسين. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمر وأبي سعيد وأبي عمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب.
Jadi hadisnya ada beberapa riwayat disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita cukupkan dengan riwayat yang ada di hadis ini saja. Yaitu riwayat Ibnu Abbas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha, melarang. Kalau Nabi melarang berarti apa? Asal hukumnya haram kan? Kapan saja dibilang melarang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal maknanya larangan itu di situ adalah haram. Kecuali ada dalil lain yang menyederhanakannya menjadi tidak haram sehingga berubah menjadi makruh. Nah, di sini tidak ada hadis lain, dalil lain yang mengalihkan dia menjadi tidak haram. Berarti maksudnya haram di sini an tuzawwajal mar'ah ala ammatiha. Perempuan dinikahi, dimadu dengan bibinya. Ala ammatiha diartikan dimadu dengan bibinya. Atau ala khalatiha. Ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa kata ulama? Hikmahnya supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kekerabatan, silaturahim. Nah, yang namanya madu itu tidak bisa akur sama madunya kan begitu. Satu dan kedua itu tidak akan pernah akur. Jadi jangan menghayal antum. Wah nanti dia akur, nggak ada itu, hanya dongeng. Hatta yang punya istri, sudah punya istri itu tanya saja itu. Ya itu lumrah manusiawi, itu tantangannya. Dan laki-laki diberi oleh Allah bisa dia untuk memimpin dua makhluk tersebut. Ada juga yang tidak bisa, itu yang menjadi kacau kemudian ta'addud, dan itu yang menjadi contoh jelek di masyarakat. Yang tidak adil, tidak bisa mengelola emosinya, tidak memahami bagaimana sifat perempuan. Itu yang menjadi kasus kemudian di situ ada anaknya, di sini ada anaknya. Nambah lagi, naudzubillah min dzalik. Itu kata ulama hikmahnya adalah disebutkan oleh ulama waqad dhahara bihadhihi ziyadah hikmatun nahyi 'an al-jam'i baina al-mar'ah wa 'ammatiha wa khalatiha wa hiya al-ihtiraz an qat'ir rahim. Nampak dengan ziyadah riwayat ini, maksudnya ada tambahan riwayat di situ dari hadis yang tadi, nah Rasulullah SAW an tunkahul mar'atu ala qarabatiha makhafatal qati'ah. Nabi melarang memadu perempuan yang dia masih ada hubungan kerabat karena khawatir terjadi putus silaturahim. Putus silaturahim hukumnya apa jemaah? Haram. Kabairuz dzunub, dosa besar. Memutuskan hubungan kekeluargaan dengan keluarga, hubungan rahim yang ada hubungan rahimnya dengan kita. Hadis populernya berbunyi apa? La yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan. Nabi ditanya, memutuskan apa ya Rasulullah? Hubungan silaturahim. Nah, jangan sampai kemudian ini dilanggar hanya gara-gara pernikahan. Yang tadinya dia akur dengan saudarinya, dengan kerabatnya, dia nikahi lagi. Ribut akhirnya. Itu maksudnya. Ini maksudnya. Bukan berarti kemudian maksudnya jamaah yang bukan bibi dengan paman, bibi dengan keponakannya atau yang bersaudari tidak ada cekcok, ada cekcok. Tapi itu cekcok yang sudah dimaafkan oleh syariat. Karena ada maslahat yang lebih banyak yang ingin diraih. Kalau kita pikir satu sisi kan begitu. Lah yang itu nikah madu yang bukan dia bibi dengan dengan keponakannya terjadi cekcok. Tapi kenapa syariat membiarkannya, membolehkan? Itu cekcok yang dimaafkan karena dilihat adalah maslahat yang lebih besar. Apa maslahatnya? Perempuan yang tidak punya istri menjadi punya suami. Karena perempuan itu hanya cocok dengan suami. Betul tidak itu? Jadi saya berkata begitu karena saya punya anak perempuan. Saya itu anak perempuan sama abinya nggak cocok.
Cocoknya sama siapa? Sama suaminya dia cocok. Dia bahagia sama suaminya. Kalau sama bapaknya bahagia sih, tapi beda kan? Yaitu bapak. Tapi ketika dia menjadi istri, lengkap dia kebahagiaannya. Dia punya suami yang bertanggung jawab atas dirinya, yang dimana mereka disuruh taat kepada suaminya. Itu maslahatnya, sehingga tidak dipandang oleh syariat terjadinya cekcok dalam rumah tangga yang memiliki dua istri. Itu untuk menjawab seperti itu, untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar. Dan ini syariat kita yang ini jamaah diperangi habis-habisan tuh oleh orang kafir, oleh orang liberal, oleh orang feminisme. Kalau orang feminisme berkata, kalau begitu kami ingin punya suami dua. Ya monggo, memang bisa. Tidak bisa. Kecuali laki-laki gendeng kan begitu. Kalau laki-laki normal mustahil. Laki-laki itu punya kecemburuan lebih tinggi dari perempuan. Kalau kecemburuannya laki-laki itu pakai akal. Kalau perempuan pakai perasaan. Mustahil. Silakan saja dia buat undang-undang. Kalau begitu boleh perempuan punya suami 3-4. Coba aja, memang ada yang mau? Mustahil, itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang liberal mengatakan, wah ini zalim terhadap perempuan. Letak zalimnya di mana? Tidak ada. Coba lihat sejarah orang-orang dulu, raja-raja dulu. Coba lihat tuh sejarah Raja Cina, istrinya berapa katanya? Lebih dari 100 ribuan katanya. Semua perempuan itu istrinya dia katanya. Lebih zalim lagi itu. Nasallallahu alaihi. Dari itu syariat ini, syariat membahas masalah ini bagian dari mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya di situ disebutkan dalam bab ini oleh Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi, qala haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal, qala haddatsana Yazid bin Harun, qala anba'ana Dawud ibn Abi Hind, qala haddatsana Amir an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkaha al-mar'atu ala ammatiha aw al-ammah ala ibnatiha ala ibnati akhiha aw al-mar'ah ala khalatiha. Nabi SAW melarang perempuan dinikahi atas ammatiha, yaitu bibinya, dimadu dengan bibinya. Awil ammah, atau bibi dimadu dengan keponakannya. Awil mar'atu ala khalatiha, awil khala ala binti ukhtiha, itu sama maknanya. Wala tunkahu as-sughra ala al-kubra, tidak boleh digabung antara bibi. As-sughra itu maksudnya keponakan, al-kubra artinya bibi. Walal kubra tidak boleh digabungkan antara bibi dengan keponakan. Ini untuk menguatkan bahwasanya kedua hal ini tidak boleh digabungkan. Apakah yang bibi duluan ataukah keponakan yang duluan, hukumnya sama, tidak boleh digabungkan. Thayyib ikhwatal Islam, yang tidak dibolehkan itu menggabungkan, memadunya. Tapi kalau misalnya dia meninggal dunia, si bibinya meninggal dunia, boleh tidak menikahi keponakannya? Setelahnya boleh. Di sini maksudnya tahrim ghairu mu'abbad, pengharamannya tidak selama-lamanya, tapi sementara. Pengharamannya sementara ketika dalam status madu saja. Kalau misalnya diceraikan bibinya, kemudian selesai masa iddah, si laki-laki dia ingin nikahi keponakannya, bagaimana hukumnya? Boleh. Begitu. Bainal ukhtain juga begitu. Perempuan dengan saudarinya, meninggal kakaknya, nanti dia ingin nikahi adiknya, boleh tidak? Boleh hukumnya. Yang dilarang itu ketika sama-sama statusnya menjadi istri atau dimadu. Nah, sudah azannya jemaah, silakan. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Babu ma jaa fi syarti 'inda 'uqdatin nikah. Bab pembahasan tentang mempersyaratkan sesuatu ketika akad nikah. Yakni ketika akad nikah
disebutkan syarat-syarat selain mahar. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulanah dengan mahar sekian, dan dengan syarat kamu tidak boleh memadu dia, dan dengan syarat kamu tidak boleh bawa dia keluar dari Pulau Jawa, misal gitu kan. Dengan syarat-syarat tertentu. Ini dibahas oleh ulama sekarang. Bagaimana hukum syarat-syarat itu? Sah atau tidak? Harus atau tidak dijalankan oleh suami ataukah tidak? Ini dibahas. Atau dia mensyaratkan, saya nikahkan Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian, dengan syarat tidak diberikan tempat tinggal, tidak diberikan nafkah. Nah, ini menjadi bahasan. Karena memang ada bahasa pernikahan seperti itu. Nikah tapi dia perempuannya tidak mensyaratkan apa-apa. Maksudnya dia tidak mengharuskan dirinya diberi nafkah, tidak diberi tempat tinggal. Yang penting saya punya suami. Ini terjadi, tapi tidak di Indonesia ya. Terjadinya di Saudi Arabia dulu. Allah alam kalau sekarang ya. Karena banyak perempuan-perempuan di sana yang tidak berani dilamar oleh lelaki karena kekayaannya, karena jabatannya dan lain sebagainya. Dan dia ingin punya suami. Ya sudah, ada laki miskin datang, ya sudah, saya mau jadi suami kamu dengan syarat yang tadi. Gak apa-apalah, yang penting kamu jadi suami saya. Tidak diberi tempat tinggal, tidak diberikan nafkah, seperti itu. Ini yang dibahas, syaratnya itu bagaimana? Bagaimana hukumnya? Qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Yazid bin Abi Habib an Marsad bin Abdullah Al-Yazani bil Khair an Uqbah bin Amir Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah jangan lupa selawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malam Jumat. Saya itu sengaja milih malam Jumat untuk Sunan Tirmizi dari dulu itu, yaitu untuk meraih keutamaan berselawat. Bayangkan kalau setiap antum hadir kajian sallallahu alaihi wasallam, itu kamu sudah tahu hadisnya. Orang yang dekat dengan Nabi nanti di akhirat itu salah satunya ialah orang yang banyak baca salawat. Dari itu ulama mengatakan di antara keutamaan ahlul hadis itu banyak berselawat. Bayangkan itu ribuan itu hadis, jutaan hadis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hafal. Setiap baca sallallahu alaihi wasallam itu sudah berapa kali selawat itu. Dan itu mereka enggak perlu maulid. Ahlul hadis tidak perlu maulid. Ya udah selawatnya sering buat apa gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna haqqasy syuruti an yufa biha mastahlaltum bihil furuj." Sungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk ditunaikan itu ialah perkara yang dengannya kalian menghalalkan furuj, kemaluan. Ini pernikahan. Syarat yang paling wajib untuk ditunaikan itu ialah syarat-syarat yang menyertai pernikahan. Mesti ditunaikan. Kata ulama di sini menafsirkan syurut adalah mahar. Dengannya lah kemudian furuj itu menjadi halal. Dengan adanya mahar, itu yang paling wajib untuk ditunaikan, hak yang paling wajib ditunaikan. Nah, dari hadis inilah kemudian ulama kemudian membahas kemudian syarat apa maksudnya di sini yang wajib ditunaikan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, aktsarul ulama ala anna hadha mahmul ala syaratin la yunafi muqtadan nikah. Kebanyakan ulama membawa makna hadis ini ke atas syarat yang tidak menafikan konsekuensi dari pernikahan.
tidak mengurangi hak dari pernikahan. Hak pernikahan itu apa? Misalnya wajib memberi nafkah, wajib memberi tempat tinggal bagi suami. Kalau sekarang dia mensyaratkan kemudian saya mau menikah tapi saya tidak mau beri tempat tinggal, ini menafikan atau menguatkan tujuan pernikahan? Menafikan, meniadakan, mencederai keharusan pernikahan. Ini ditolak meskipun dia mensyaratkannya. Kekeh dia misalnya pokoknya harus itu. Saya mau nikah pokoknya harus syaratnya itu saya tidak memberi rumah. Jadi tolak, tidak boleh. Kekeh dia misalnya sudah kedung, diterima seperti itu, tidak dipandang syaratnya. Dituntut suami wajib dia untuk memberikan tempat tinggal. Karena menjadi pandangan di situ ialah syarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban laki-laki memberi nafkah. Tidak bisa gugur hanya dengan syarat dari seorang lelaki. Syarat dari Allah lah yang dimenangkan, yang diperjuangkan. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh kita menggugurkan syarat-syarat yang dia adalah keharusan atau kelaziman dari suatu akad nikah. Misalnya perempuan mengatakan saya terima nikahnya, bolehlah, tapi saya tidak mau digauli. Bagaimana? Saya tidak mau punya anak tapi dulu. Kali ini zaman nih, bolehlah saya terima nikahnya tapi jangan punya anak dulu. Nanti kalau selesai kuliah baru punya anak syaratnya. Gimana tuh? Boleh nggak dilanggar syarat ini? Boleh kata ulama, karena dia menyelisihi tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu diadakan oleh Allah untuk apa? Supaya punya keturunan. Kemudian dibuat syarat, saya tidak mau kecuali dengan syarat itu, tidak boleh punya anak dulu. Hantem saja, tidak ada masalah, tidak berdosa. Nanti dia bilang, tapi kamu udah berjanji dulu, mulghat, tidak dipandang. Hadis ini maksudnya adalah pada perkara-perkara yang bukan kelaziman dari pernikahan. Wadah jelas? Nah, ini maksud daripada hadis ini. Nah, tayyib jamaah, bab berikutnya adalah bab ma jaa fi ar-rajul yuslim 'indahu asyru niswatin. Ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada sedikit waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ini dulu ya. Ini beliau kemarin mau nanya nggak jadi, itu sudah kemarin. Nah. Yang pertama tadi kan masalah jawaban dengan ikhwan tadi. Kaitannya apa? Masalahnya kan ya situ kan ada pertandingan dan kemudian juga pernikahan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara yang berbeda-beda, kadang dalam hadis tidak ada kaitannya. Tapi Nabi menyebutkan yang ini haram, ini haram, ini haram. Tidak ada maksud. Disebutkan begitu saja perkara-perkara tersebut. Maksudnya berurutan tapi tidak ada kaitannya. Jalab, janab, syighar. Ini ranahnya beda-beda kan? Ini zakat. Maknanya zakat kadang, maknanya sibak. Ini pernikahan. Kan jauh gitu ya. Tapi seperti itulah hadis. Dan banyak hadis yang seperti itu. Ini diharamkan dalam satu apa namanya? Teks hadis. Satu teks hadis. Kaitannya Allah alam tidak ada, jadi disebutkan oleh ulama. Itu hanya untuk mempermudah saja mengetahui hukumnya. La jalab wala janab wala syighara fil Islam. Jadi itu ulama kemudian mengambil hadis itu semuanya, yang diinginkan adalah kalimat, sepenggal kalimat itu saja. Nah, dalam masalah perlombaan, mungkin tadi saya sudah niat ingin jelaskan, tapi saya tahan. Sibak perlombaan itu sering disalahpahami oleh masyarakat. Bahasanya perlombaan itu ada 3 perlombaan yang boleh di dalamnya menghasilkan uang. Apa itu? Berkuda, memanah kan, dan munadhalah. Ini lomba-lomba yang ada di zaman Nabi SAW. Lari, berkuda, dan memanah itu lomba. 3 lomba ini dibolehkan menghasilkan uang di dalamnya. Ngerti nggak sini? Di luar itu tidak boleh ada lomba yang menghasilkan uang.
Tidak boleh uang itu dihasilkan dengan jalan perlombaan, permainan, kecuali dengan yang 3 itu. Dan semakna dengannya. Apa maknanya yang 3 itu? 3 itu maknanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berkuda, memanah dan berlari itu untuk ketangkasan, untuk keahlian yang semuanya itu dibutuhkan ketika jihad fisabilillah. Ditarik makna itu kemudian ke perlombaan yang lain di hari ini seperti musabaqah Al-Qur'an, cerdas cermat Al-Qur'an. Ya ini yang boleh. Ada hadiahnya. Main bola masuk tidak? Ini bukan hanya orang awam, pesantren saja melanggar itu. Tidak tahu dia, belum ngaji itu ustadznya. Lomba ini, hadiah ini, itu udah boleh. Jumhur memang nggak boleh. Apa alasan tidak boleh? Karena uang itu tidak bisa didapatkan dengan jalur permainan. Itu kuncinya. Allah sudah atur. Masa iya enak-enak dapat uang? Itu jumhur ulama yang berpendapat. Nah mereka kelirunya apa? Tapi kalau bentuknya tidak judi Ustaz boleh kan? Ini bukan masalah judi atau tidak. Ini masalah urusan bagaimana cara Anda mendapatkan harta dengan permainan. Entah dengan caranya ada judi atau tidak dilihat. Jadi lihat intinya itu permainan yang tidak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam tadi itu jalab itu lomba kuda, lari kuda. Boleh dapat hadiah di situ. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan cara yang tidak jujur. Dia bawa 2 kuda. Kalau capek kuda yang satu dia pindah ke yang lain lanjut gitu. Kawannya cuma 1. Nah, dari itu Nabi melarang la jalab bila janab. Tapi yang rajih kata ulama hadis, jalab dan janab dalam hadis ini maksudnya dalam bab az-zakah, dalam mengambil zakat. Baik. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki dijemput apa maksudnya Ustaz? Jadi dalam pernikahan itu perempuan menjemput laki-laki menjadi semakin tinggi laki-lakinya nanti wajibnya semakin besar. Dijemput. Terus bawa duit. Ya, misalnya tergantung permintaan laki-laki bisa aja kalau dia kerjanya bagus mungkin wajibnya lebih besar 80 juta, 50 juta tapi kalau kerjanya biasa aja mungkin 10 juta. Itu adat ya, uruf adat, tradisi. Kalau dia ridho mah boleh saja, tidak ada larangan. Tapi itu mempersulit ya. Tidak bisa kita bilang itu haram karena dia ridho kan. Ridho nggak masalah dia itu. Ridho tapi kalau kita sudah tahu sunnah Nabi itu janganlah, gitu kan. Kalaupun ada uangnya kita kembalikan untuk dia gitu kan. Untuk pernikahan dia karena dia butuh uang setelah menikah. Seperti itu. Jadi jangan sampai anak kita jadi bisnis kan gitu. Jadi bisnis, diambil banyak keuntungan dengan pernikahan anaknya. Tapi hukumnya halal kalau dia ridho. Kalau dia ridho itu uruf yang tidak bisa kita larang kalau tidak ada dalilnya. Tapi bihadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.